Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Selamat pagi. Kita percaya kalau kita boleh datang ke tempat ini, semua karena Tuhan yang sudah menarik setiap hidup kita, membawa hidup kita untuk menjadi bagian dalam pemuji-pemuji dan penyembah Dia. Sebentar kita akan mulai ibadah kita. Kita mau siapkan hati kita, hidup kita mau persembahkan yang terbaik. Saya mengundang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita mau naikkan pujian syukur kita. Terima kasih Tuhan. Yes, Tuhan. Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Katakan Yesus, kemuliaan. Kemuliaan
dan berterima kasih Tuhan. Saat ini kami rindu Tuhan, memberikan hati kami yang terbaik, hidup kami yang terbaik, pujian kami, penyembahan kami yang terbaik buat Engkau Tuhan. Kami percaya satu dua orang berhimpun atas namamu, Engkau hadir di tengah-tengah kami, dan Engkau siap untuk melawat setiap hidup kami. Yang lemah Tuhan berikan kekuatan, yang susah Tuhan berikan penghiburan, bahkan yang sakit Tuhan menjamah dengan kuasa bilur-bilur Tuhan dan memberikan kesembuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan ibadah pada pagi hari ini, dari awal pertengahan sampai pada akhirnya, hanya di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus yang telah menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, haleluya, amin. Sekali lagi shalom Bapak Ibu yang terkasih. Shalom, ada sukacita. Coba yang bersukacita lambaikan tangan dong, dan berikan sorak-sorai yang terbaik buat Tuhan. Haleluya. Sama-sama kita mengatakan, Tuhan pemimpinku, Rajamu indah, Kau sediakanku masa depan indah. Selalu ku melihat karya-Mu Tuhan, Kau sediakanku kemenangan besar melebihi
tangan kirinya dan katakan bersukacita lebih lagi di dalam Dia. Haleluya. Ku diberi kuasa oleh Tuhan Yesusku. Amin. Kami percaya ada kuasa di dalam namanya. Ada mujizat yang luar biasa. Isi kuasa dan Raja Mulia menaklukkan apa? Yes, dengan imanku katakan akan kuasa. Biarkanlah setiap kita saat ini menyenangkan hati Dia. Kita puji Dia, kita berikan yang terbaik. Kami mau menyenangkan-Mu Tuhan, menyenangkan-Mu lebih lagi. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Haleluya.
jadi bejana untuk korbanmu. Cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku, semua ku berikan
naikkan penyembahan kita. Kita mau naikkan hormat kita. Karena hanya Dia satu-satunya Tuhan yang layak disembah. Hanya Dia satu-satunya Tuhan yang layak untuk ditinggikan. Kami tinggikan Engkau Tuhan. Kami tinggikan Engkau saat ini Tuhan. Kami naikkan setiap syukur kami di hadapan
oleh Engkau Tuhan. Kami percaya perubahan demi perubahan akan terjadi dalam setiap hidup kami Tuhan. Jamaah demi jamaah akan terjadi dalam hidup kami. Dan kami mau beri yang terbaik buat Engkau. Mari Bapak Ibu, ungkapkan isi hatimu, karena saat ini Dia hadir. Apa yang menjadi beban permasalahanmu, Dia buka tangannya lebar-lebar untuk memeluk setiap hidup kita saat ini dan memberi kelegaan. Yes Tuhan. Kami percaya ada kuasa di dalam Engkau Tuhan. Kami percaya ada kemenangan demi kemenangan di dalam Engkau. Kami percaya ada pemulihan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Semua untuk Engkau Tuhan.
Haleluya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau sungguh baik. Engkau teramat baik dalam hidup kami. Kasih setiamu Tuhan, kemurahan-Mu Bapa, selalu tinggal di dalam hidup kami. Engkau Allah yang luar biasa Tuhan. Engkau Allah yang dahsyat Bapa. Engkau mengasihi setiap kami yang hadir pada pagi hari ini. Tidak ada yang terkecuali Tuhan. Kami boleh ada sampai pagi hari ini semua karena Engkau. Terima kasih Tuhan, bawa hidup kami untuk selalu menyenangkan hati Tuhan. Kami mau belajar Tuhan, belajar untuk menyenangkan hati-Mu, sehingga hidup kami semakin diperkenan oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biarlah Roh-Mu yang melawat setiap kami yang hadir pada pagi hari ini, sehingga setiap kami Tuhan, kami boleh semakin diubahkan dalam hidup ini Yesus. Diubahkan terus kami mengalami perubahan dalam hidup kami, sehingga pada akhirnya Bapa, hidup kami semakin disempurnakan di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan, hingga kami menjadi serupa dan segambar dengan Engkau. Terima kasih Bapa buat pujian dan penyembahan yang kami naikkan di hadapan-Mu. Kami percaya pujian dan penyembahan kami sudah naik Tuhan, karena Engkau melihat setiap hati kami. Kami selalu rindu akan Engkau Tuhan. Kami datang ke tempat ini tidak lain karena kami ingin berjumpa dengan Engkau Tuhan. Sehingga kami pulang dari tempat ini, kami memperoleh berkat-berkat yang luar biasa dari Engkau. Terima kasih Tuhan. Kami percaya damai sejahtera Tuhan, sukacita Tuhan terus melimpah-limpah di dalam hidup kami, sehingga kami selalu memiliki pengharapan di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Saat ini Kau mempersiapkan hati kami lebih lagi Tuhan, sehingga kami boleh mendengar akan kebenaran firman-Mu. Berikan tanah hati kami yang terbaik, supaya firman-Mu boleh tinggal di dalam hidup kami Tuhan. Dan pada akhirnya kami akan menjadi pelaku-pelaku akan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Kau mau urapi setiap jemaat yang akan mendengar firman-Mu. Terlebih hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Pakai hamba-Mu Tuhan, biarlah urapan Allah, Roh Kudus, hikmat Allah terus turun buat hamba-Mu, sehingga boleh menyampaikan apa yang menjadi pesan-pesan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, terima kasih. Dan saat ini kami tahu kuasa iblis tidak pernah tinggal diam, selalu berusaha untuk mengganggu jalan yang firman-Mu disampaikan. Oleh sebab itu kami mau bersatu hati, kami usirkannya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pergi dan keluar, dihancurkan dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya Roh Kudus-Mu ada di tempat ini, memenuhi hati pikiran kami, supaya kami tetap fokus akan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dan kami siap untuk mendengar akan kebenaran firman. Kau memberkati setiap anak-anak yang sudah melayani Tuhan, tim PAW diberkati Tuhan. Apapun jerih lelah kami Tuhan diperhitungkan oleh Tuhan, dan Tuhan menyediakan berkat-berkat-Nya dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami siap untuk mendengar firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus hamba-Mu sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu. Terima kasih buat worship leader, singer, pemain musik sudah melayani Tuhan. Berkati Bapak Ibu. Pelayanan dalam bentuk apapun Tuhan pasti akan memberkati. Asal kita melayani dengan hati yang murni ya Bapak. Ya, dengan hati yang tulus, itu yang Tuhan minta. Puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan. Puji Tuhan. Selamat pagi buat kita semua. Ya, luar biasa ya. Memang cuacanya nggak baik Bapak Ibu ya. Saya lihat cuaca dingin.
ya, semalam dingin. Ya, makanya ada banyak sebagian dari kita yang bilang sama saya izin karena ada enak badan. Ada yang juga keluar kota, Bapak Ibu ya. Puji Tuhan, kita yang ada yang bisa tetap ibadah dengan setia, Bapak Ibu. Ya. Karena firman Tuhan katakan, marilah kita ya, melakukan kegiatannya, ibadah kita menjelang hari Tuhan, ya, seperti ini katakan Ibrani 10 ayat 25 ya, supaya kita semakin giat ya menjelang kedatangan Tuhan yang sudah tidak lama lagi. Puji Tuhan, dan pagi hari ini kita mau belajar kebenaran firman Tuhan ya. Saya mengambil tema berubah ya. Kita ini manusia yang dibentuk oleh kebiasaan-kebiasaan, Bapak Ibu ya. Begitu kebiasaan itu sudah menjadi habit dalam hidup kita dan itu kita lakukan terus menerus, maka itu akan menjadi pola ya, Bapak Ibu ya. Sehingga setelah menjadi pola, maka itu akan menjadi karakter dalam hidup kita ya. Kalau sudah karakter, Bapak itu sulit untuk kita bisa berubah ya. Makanya dari kebiasaan hal-hal yang kecil ya, harusnya kita peka, Bapak Ibu ya. Kalau kita melakukan perbuatan yang salah, yang menyimpang, melanggar dari kebenaran firman Tuhan, harusnya kita cepat sadar, kita peka ya. Sehingga kalau kita sadar, kita cepat bertindak untuk berubah ya. Karena biar bagaimanapun firman Tuhan katakan, kalau kita orang yang percaya, kita harus berubah. Bahkan kalau seperti ayat yang sering kali kita baca di dalam Roma 12 ayat 2 kan dikatakan, berubahlah oleh pembaharuan budi ya. Jadi Tuhan minta kita ini harus berubah ya. Tidak sama dengan kehidupan yang lama. Makanya janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, Tuhan katakan, tetapi berubahlah ya, oleh pembaharuan budi. Jadi Tuhan memang menuntut setiap kita harus berubah. Kenapa Bapak Ibu harus berubah? Karena berubah itu berarti bertumbuh ya. Berarti kalau kita tidak berubah, berarti kita tidak bertumbuh, Bapak. Makanya Tuhan menuntut setiap kita harus berubah. Ada satu pernyataan yang menyatakan bahwa memang berubah itu sulit, gak gampang, Bapak Ibu ya. Bahkan mungkin berubah itu menyakitkan. Karena apa? Karena waktu kita berada di dalam zona nyaman, tapi Tuhan menuntut kita berubah, itu yang sulit. Tapi saya yakin percaya kalau kita mau berubah, nanti di ujungnya pasti akan ada sesuatu yang indah terjadi dalam hidup kita. Karena perubahan itu akan mempengaruhi pertumbuhan kerohanian kita. Ya. Ayo kita baca terlebih dulu dalam firman Tuhan, kita buka di dalam kitab Galati pasal 5. Galatia pasal yang kelima ya. Galatia pasal yang kelima, kita baca ayat 16 sampai 18. Nanti dilanjut ayat 22 sampai 25. Saya ajak Bapak Ibu kita bangkit berdiri ya, untuk menghargai firman Tuhan. Kita baca di dalam kitab Galati 5 ayat 16 sampai 18. Nanti saya akan lompat ayat 22 sampai 25. Ya. Bapak Ibu menyimak ya, saya akan bacakan. Perikopnya hidup menurut daging atau roh. Ya. Jadi ada dua pilihan memang. Dikatakan maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat.
Saya lanjutkan ayat 22 sampai 25. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Ayat 25 yang terakhir. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Amin. Bapak Ibu silakan duduk. Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati, ya. Luar biasa dikatakannya. Jadi ayat yang kita baca ini memang jelas mengenai perubahan, Bapak. Ya, Tuhan minta kita berubah, ya, karena dulu kita hidup di dalam daging, ya. Tuhan minta sekarang kita hidup oleh roh, ya, dikatakan, ya. Makanya kita belajar untuk kita bisa berubah, kita perlu tahu dulu, ya, berubah itu apa, ya. Kita mau belajar ada 4 hal, ya. Yang pertama yaitu perubahan itu sifatnya bertahap, ya, gradual, sedikit demi sedikit. Kita tidak bisa langsung berubah, tidak bisa, ya. Mesti membutuhkan waktu untuk kita bisa berubah. Ada proses, ya. Dan itu dikerjakan oleh Roh Kudus dalam hidup kita. Makanya dikatakan hiduplah oleh Roh, ya. Jadi Roh Kudus yang mengerjakannya di dalam hidup kita, Bapak. Ya, bahkan dikatakan di ayat yang ke-22 dikatakan buah roh, ya, dikatakan, ya. Nah, di sini Rasul Paulus itu menggunakan analogi buah. Ya. Ya. Mengapa Rasul Paulus menggunakan analogi buah? Kenapa kok Rasul Paulus tidak menggunakan memakai tanda atau ciri ataupun kualitas? Tidak. Rasul Paulus menggunakan analogi buah karena kita ini masyarakat yang memang budayanya pertanian, Bapak Ibu, ya. Kita hidup di dalam budaya yang agrikultural, ya, pertanian, Bapak Ibu, ya. Oleh karena itu kalau kita membaca firman Tuhan, kita sering melihat ada kata-kata kebun, ya Bapak Ibu, ya. Nanti anggur, benih, kan ada, Bapak Ibu, ya. Nah, makanya selalu Tuhan waktu berfirman kepada kita manusia, Tuhan menggunakan bahasa manusia supaya kita ini bisa mengerti, Bapak, ya, dan kita bisa menangkap apa yang Tuhan sampaikan dalam hidup kita. Luar biasa Tuhan itu. Jadi kalau kita berbicara mengenai pertumbuhan, ya, pasti sifatnya itu bertahap, gradual. Tidak ada yang pertumbuhan itu langsung, tidak ada. Kalau kita melihat benih aja, kalau ditanam, kalau kita melihat tanaman, Bapak, ya, lama, ya, untuk bertumbuh semakin besar, akhirnya menghasilkan buah, ya. Karena saya sering kali lihat, ya, di rumah mama saya, kan mama saya senang tanaman, Bapak, banyak. Saya melihat perubahan-perubahan itu, ya, dari ditanamnya benih sampai berubah-berubah. Lama, Bapak, untuk menghasilkan buah. Itu lama, butuhkan waktu, ya, bahkan bisa kadang-kadang 2 tahun. Mama saya cerita, Bapak Ibu, ya. Jadi pertumbuhan, ya, itu memang tidak bisa dilihat, tapi kita bisa melihat dari perubahannya, ya. Makanya kita sering ketemu dengan seseorang, ya, kita melihat, oh dulu, ya, contohnya, ya, seperti anak saya, dulu anak Michael itu masih kecil, ya, kok sekarang sudah besar, tinggi, ya. Jadi orang itu tidak bisa melihat pertumbuhan di dalam hidup kita, tapi orang itu bisa melihat perubahan fisik kita, Bapak Ibu, ya. Seperti saya aja bertemu dengan teman saya SMA dulu, dia pasti mengatakan, aduh Mbak Yunita sekarang kamu gemuk, ya, gitu, Bapak Ibu, ya. Kalau dulu mungkin saya biasa, tidak gemuk, Bapak Ibu, ya. Saya teringat dulu waktu SMP, ya. Jadi orang bisa melihat perubahan fisik kita, ya. Dan itu artinya pertumbuhan, ya. Jadi hakikat dari pertumbuhan yang seperti itu, ya. Makanya firman Tuhan menggunakan analogi buah. Karena apa?
Karena pertumbuhan itu butuh waktu, Bapak, dan bertahap, ya. Bahkan kadang-kadang kita nggak tahu kalau kita ini sudah berubah. Ya, kadang-kadang kita nggak sadar. Nanti waktu kita menghadapi ujian, baru kita sadar, Bapak. Ya. Makanya di dalam proses pertumbuhan, saya katakan, itu membutuhkan kesabaran dalam hidup kita. Seperti contohnya petani, ya, petani menanam, ya, tapi tetap membutuhkan kesabaran. Kan tidak langsung petani nanam, oh besok sudah langsung berbuah, tidak. Tetap membutuhkan kesabaran, ya. Sehingga waktu kita belum bisa sabar, berarti kita belum bertumbuh, ya. Sehingga waktu masalah ujian datang, ya, kita cepat putus asa, karena kita nggak sabar. Kita cepat frustasi, stres. Padahal kalau kita mau sabar sedikit saja, saya yakin dan percaya masalah kita mungkin akan selesai. Masalah kita mungkin akan bisa teratasi. Ya, karena di dalam hidup kita itu ada Roh Kudus, ya, kalau ada Roh Kudus, saya yakin perubahan itu pasti bisa terjadi. Asal kita menomorsatukan Tuhan dalam hidup kita, maka kita pasti akan mengalami perubahan. Penting, Bapak Ibu. Makanya dibutuhkan kesabaran. Kesabaran itu salah satu dalam buah Roh. Ya. Penting kesabaran. Kalau kita tidak bisa sabar, Bapak Ibu, maka kita tidak akan menghasilkan sesuatu yang baik, Bapak Ibu, dalam hidup kita. Ayo coba kita buka di dalam kitab Yakobus pasal 5 ayat yang ke-7. Ya. Yakobus pasal 5 ayat yang ke-7, di situ dikatakan, karena itu saudara-saudara, bersabarlah sampai kepada kedatangan Tuhan. Sesungguhnya petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya, dan ia sabar sampai telah turun hujan musim gugur dan hujan musim semi. Ya, jadi kalau petani tidak sabar, Bapak Ibu, menantikan hasilnya, maka pasti akan gagal. Begitu juga kita. Tuhan tuntut setiap kita harus bersabar dalam proses yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita, ya, dalam setiap masalah pergumulan apapun yang Tuhan tuntut supaya kita bersabar. Bahkan firman Tuhan katakan, bersabarlah sampai kepada kedatangan Tuhan. Ya, Tuhan tuntut kita untuk bersabar. Jangan kita mengatakan, Tuhan dari dulu bilang Tuhan mau datang, tapi sampai sekarang Tuhan tidak datang-datang. Tapi yang Tuhan tuntut kita terus bersabar, ya, bertekun, ya. Karena waktu kita bisa sabar, saya yakin itu ada ketekunan di dalam hidup kita, Bapak Ibu, ya. Sehingga kita akan menghasilkan sesuatu yang baik. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, perubahan itu tidak terelakkan. Ya. Kalau kita mau, ya, dipimpin oleh Roh, pasti perubahan itu akan terjadi dalam hidup kita. Karena karya Roh Kudus itu mutlak. Bukan hanya waktu kita diselamatkan, Bapak Ibu. Waktu kita diselamatkan, kita mengalami kelahiran baru, ya. Tetapi saat itu juga kita mengalami proses pengudusan di dalam hidup kita. Kita dikuduskan satu kali waktu kita percaya Tuhan Yesus, kita dikuduskan, Bapak Ibu. Tapi pengudusan itu juga proses, dan itu dikerjakan oleh Roh Kudus, ya. Jadi Roh Kudus itu adalah sumber perubahan di dalam hidup kita, Bapak, ya. Jadi Roh Kudus itu seperti benih, ya. Kalau kita menanam benih, dia akan terus bertumbuh, dan pada akhirnya benih itu akan menghasilkan buah yang mempermuliakan nama Tuhan, Bapak, ya. Jadi kalau Roh Kudus ada di dalam hati kita, di dalam hidup kita, ya, maka sekeras apapun hati kita pasti akan hancur, ya. Karena apa? Kalau kita izinkan, ya, Dia mulai berkarya terus dalam kehidupan kita, maka perubahan demi perubahan akan kita alami.
Itu pasti terjadi. Mungkin yang dulunya kita keras, ya, Tuhan akan ubahkan terus sehingga kita menjadi pribadi yang lembut, ya, mungkin ya. Mungkin dulu kita kasar, mungkin dulu kita semena-mena terhadap pembantu, ya. Saya ambil contoh, ya. Tuhan ubahkan kita proses, ya, sehingga kita semakin baik, ya, dengan pembantu. Bisa itu proses, itu perubahan yang terjadi dalam hidup kita. Kalau kita mengizinkan Roh Kudus, ya, memproses dalam hidup kita, maka saya yakin dan percaya, ya, Roh Kudus Tuhan akan ubahkan kita. Makanya dikatakan Rasul Paulus mengatakan, hendaklah hidupmu dipimpin oleh Roh, ya. Supaya apa? Supaya saat hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus, maka kita akan menghasilkan buah Roh, ya, sehingga buah Roh itu ada di dalam hidup kita, ya. Kasih, ya, sukacita, ya. Banyak, ya. Ada 9 buah Roh itu ada, dan terakhir penguasaan diri itu ada di dalam hidup kita. Kalau kita mau hidup kita ini dipimpin oleh Roh, maka kita akan menghasilkan perubahan dalam pertumbuhan rohani kita. Ya, kita semakin bertumbuh, terus bertumbuh. Tapi seringkali kita tidak mengizinkan Roh Kudus yang memimpin hidup kita. Itu masalahnya, Bapak. Ya, seringkali, ya, kita minta daging ini loh yang mengendalikan hidup kita. Ya, daging ini lebih kuat, Bapak, dalam hidup kita. Ya, seringkali menarik kita. Makanya kita di dalam menghadapi setiap masalah pergumulan, seringkali kita memakai kekuatan kita sendiri. Ya, tapi kita tidak meminta pimpinan Roh Kudus. Makanya Rasul Paulus katakan, digambarkan pertentangan antara keinginan daging dan keinginan roh. Ya, jadi berbeda, perang, daging dan roh perang. Ya. Dan roh itu bisa tinggal dalam hidup kita kalau kita intim dengan Tuhan, ya. Kalau kita terus mendekat dan melekat kepada Tuhan. Firman Tuhan katakan, ya, barang siapa yang mengikatkan dirinya dengan Tuhan, maka akan menjadi satu roh dengan Dia. Ya, kalau kita baca di dalam 1 Korintus 6 ayat 17 dikatakan, ya, di situ, ya, 1 Korintus 6 ayat 17. Tetapi siapa yang mengikatkan dirinya pada Tuhan menjadi satu roh dengan Dia. Ya, jadi kalau kita intim dengan Tuhan, kita selalu bersekutu dengan Tuhan, kita dekat, maka kita menjadi satu roh, ya, dengan Tuhan, Bapak Ibu, ya. Ya. Jadi kalau kita sudah satu roh dengan Tuhan, ya, pasti hidup kita ini penuh dengan Roh Kudus, Bapak Ibu. Sehingga dalam keseharian kita, ya, dalam sehari hidup kita itu kita selalu menyerahkan diri, ya, untuk dipimpin oleh Roh Kudus, oleh Tuhan pimpin hidup kita. Jadi kita tidak pegang kendali hidup kita, ya, tetapi Tuhan yang pegang kendali dalam hidup kita. Ya. Sehingga Roh Kudus yang dalam hidup kita itu yang menjadi penguasa, ya. Jadi Roh Kudus itu bukan hanya tinggal, bukan hanya menjadi residen dalam hidup kita, ya, tetapi Roh Kudus itu menjadi presiden, ya, karena Dia harus memerintah hidup kita, ya, biar Dia yang berdaulat dalam hidup kita, karena kita ini cuma hamba, ya. Jadi semua dikendalikan oleh Roh Kudus, ya. Tuhan pegang kendali dalam hidup kita, ya. Makanya seringkali kita kalau memuji Tuhan, kita mengatakan, Tuhan, tanpa Engkau aku nggak bisa buat apa-apa. Itu betul, Bapak, ya. Kalau kita hidup di dalam Roh, pasti kita akan menyerahkan, ya, Roh Kudus yang pegang kendali dalam hidup kita. Dan saya percaya pada saat kita menyerahkan kendali hidup kita kepada Roh Kudus, ya, dalam proses yang panjang perjalanan hidup kita, saat kita mau semakin diserahkan, maka saya yakin buah itu akan semakin nyata dalam hidup kita. Ya, kalau kita mau, ya, hidup ini dipimpin oleh Roh. Ya.
maka Tuhan yang akan memproses kita, mengubah kita, ya, sehingga kita menghasilkan buah, dan buah itu nyata di dalam hidup kita. Itu yang kedua, ya. Yang ketiga, perubahan itu internal, ya, perubahan itu dari dalam. Tapi seringkali kita ini mengukur rohani kita secara kuantitatif, ya, bukan kualitas, tapi kuantitatif. Karena kita mengukur pertumbuhan rohani kita, kalau kita semakin banyak datang ibadah itu bagus, Bapak Ibu. Ya. Tetapi kalau kita hanya datang ibadah karena itu cuma rutinitas, ya, karena itu kebiasaan, aku memang orang Kristen jadi aku harus datang kalau minggu. Ya. Maka kita menghitung, ya, wis aku setia kok, aku tidak pernah absen kalau minggu. Ya. Berarti kita menghitung secara kuantitatif. Ya. Kita mengatakan pelayananku semakin banyak. Ya. Lalu kita berpikir bahwa kita ini sedang bertumbuh, bahwa tidak. Ya. Tuhan minta perubahan itu pasti munculnya dari dalam, Bapak Ibu. Makanya saya yakin kalau Roh Kudus bekerja di dalam hati kita, Roh Kudus akan membentuk karakter kita, ya, dan kita semakin percaya dan menyerahkan kendali itu kepada Roh Kudus, maka akhirnya perubahan dan pertumbuhan itu pasti akan nampak jelas, Bapak Ibu, ya. Karena perubahan yang sejati itu dikerjakan oleh Roh Kudus, bukan dari luar, Bapak Ibu, ya, tapi dari dalam keluar, bukan dari luar ke dalam, salah, Bapak Ibu. Tapi Roh Kudus mengerjakannya dari dalam keluar. Sehingga kalau perubahan itu sudah terjadi, maka saya yakin dan percaya kita akan menghasilkan buah. Dan buah itu bisa dinikmati oleh semua orang. Hidup kita menjadi berkat, ya. Jadi dimanapun kita berada, hidup kita ini menjadi berkat, kalau Roh Kudus pegang kendali dalam hidup kita. Karena apa? Karena kita menghasilkan buah, ya. Buah Roh itu ada di dalam hidup kita. Kita punya kasih, ya. Kita punya kebaikan, kita punya kesabaran, ya. Kita punya kelemah lembutan, ya. Bahkan kita punya penguasaan diri, ya. Itu penting, Bapak. Ya. Kalau kita diubahkan, makanya firman Tuhan katakan, hiduplah oleh Roh, maka kamu akan dipimpin oleh Roh. Ya, jadi kalau kita mau, ya pasti Roh Kudus pimpin hidup kita. Kalau kita mau, ya. Itu yang ketiga, yang keempat, yang terakhir, ya. Ya, perubahan itu menyeluruh. Ya, Tuhan ubahkan kita itu menyeluruh. Makanya di firman Tuhan katakan buah Roh, bukan buah-buah roh, salah, ya. Jadi tunggal, buah Roh, ya, tunggal. Jadi dalam satu buah itu ada 9 rasa, ya. Makanya Tuhan minta pertumbuhan itu menyeluruh dalam hidup kita, ya. Tidak sepenggal tidak, Bapak Ibu, ya. Seperti contohnya ini, Bapak Ibu pernah nggak berjumpa dengan orang yang periang, Bapak Ibu, ya? Orang yang periang itu yang selalu senang, ya. Kita tuh tidak pernah, ya, tidak pernah lihat orang itu susah, ya. Bawaannya tuh happy terus, ya. Orang yang periang itu seperti itu, walaupun dia punya masalah, ya, punya persoalan di dalam hidupnya, tapi orangnya riang terus, ya. Saya teringat beberapa waktu yang lalu, kalau nggak salah, saya tuh besuk, ya, Bapak Ibu, ya. Saya besuk seorang ibu, ya. Waktu saya datang, ibu itu ketawa terus, ya, senyum, sukacita gitu loh, Bapak Ibu. Padahal ibu ini dalam keadaan punya penyakit, ya, Bapak Ibu, ya, ya, yang sudah cukup lama diderita penyakitnya, ya, bahkan dia sudah nggak bisa bangun, ya, bisa dibangunkan, tapi dia sudah nggak bisa berjalan. Tapi sukacita, tapi ketawa terus waktu saya datang itu, ya, ya,
luar biasa Bapak Ibu ya. Jadi saya melihat dalam keadaan apapun, walaupun dia dalam keadaan susah, ya, penderitaan yang dia alami, ya, bahkan anaknya beberapa waktu yang lalu kecelakaan, Bapak Ibu. Tapi ibunya tetap sukacita, ketawa terus, ya. Jadi kita tuh senang Bapak Ibu, ikut happy ya Bapak Ibu kalau dekat dengan orang yang seperti itu. Begitu juga kalau kita dekat ya dengan orang yang tidak mau ribet, orangnya itu selalu membawa damai, ya. Kalau kita dekat dengan orang itu pasti kita ikut-ikutan jadi pendamai, Bapak. Ya. Makanya penting Bapak Ibu ya, kita perlu dekat ya, dengan orang-orang yang seperti itu, ya. Karena itu kembali lagi karakter ya, yang Tuhan berikan dalam setiap kita. Makanya kalau Roh Kudus bekerja dalam hidup kita, Bapak Ibu, pasti akan terjadi perubahan. Dan perubahannya itu pasti menyeluruh dalam hidup kita, ya, karena satu dengan yang lain itu saling terkait, saling hubung, ya, sehingga luar biasa. Makanya dikatakan buah roh itu ya, di ayat 22 dan 23. Tapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai, sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Jadi 9 buah itu pasti ada di dalam hidup kita. Karena itu akan selalu berhubungan, Bapak. Contohnya Bapak ya. Ada apa enggak hubungannya antara damai sejahtera dan kelemah lembutan? Ada, Bapak. Ya. Karena saya percaya kalau orang yang lemah lembut itu pasti hakikatnya orang itu adalah punya kerendahan hati. Dan orang yang memiliki kerendahan hati pasti sukanya berdamai. Makanya buah roh itu berhubungan satu dengan yang lain, Bapak. Ya. Jadi kalau kita punya kesabaran, kita bisa ya menguasai diri, mengendalikan diri. Ya luar biasa ya. Jadi kalau Roh Kudus itu bekerja, ya, pasti dia akan ubahkan kita. Keseluruhan hidup kita akan diubahkan. Roh Kudus tidak bekerja cuma satu tok tak ubahkan, yang lainnya tidak. Ya, dia akan proses terus. Makanya kalau kita ya saat ini mungkin kita diuji dalam hal kesabaran. Ya. Kalau kita bisa kuat, kita bisa sabar, kita selesai. Nanti Roh Kudus akan menguji lagi di dalam hal yang lain, mungkin kesetiaan kita, ya, mungkin kebaikan kita. Mungkin pengendalian diri kita. Ada orang yang tidak sabar, Bapak. Contohnya, ya, dulu suami saya almarhum, Pak sewanya kalau nyetir mobil, ya kalau sudah tidak sabar, Bapak Ibu. Saya bilang sabar Pak, sabar, ya, biar dah, ya walaupun kita disalib-salib biar, tidak mau ngalah kan, pingin terus. Tapi saya selalu bilang sabar, sabar, ya, penting Bapak Ibu ya. Sehingga kita ada pengendalian diri, ya luar biasa. Dan Roh Kudus itu akan mengerjakan di dalam hidup kita. Jadi kalau Roh Kudus yang bekerja dalam hidup kita, maka transformasi pasti akan mencakup keseluruhan hidup kita. Ya makanya nggak bisa Roh Kudus itu tidak mengerjakan sepenggal-sepenggal. Kamu tak ubahkan, ya sedikit aja. Tidak. Kalau kita mau, ya Roh Kudus akan mengubahkan kita secara menyeluruh. Dan itu proses perubahan itu tidak singkat, Pak. Ya, yang Roh Kudus kerjakan dalam hidup kita itu tidak singkat. Ya, dia akan mengerjakan dalam waktu yang panjang. Ya, makanya untuk berubah itu sulit. Ya, bahkan kitab Ayub untuk mengubah Ayub Tuhan membutuhkan 42 pasal. Tapi untuk menciptakan Tuhan cukup 1 pasal, Bapak Ibu. Jadi sulit ya untuk merubah kita ya. Itu tidak gampang. Ya. Sehingga perubahan dalam hidup kita itu menghasilkan pertumbuhan rohani. Ya. Makanya orang yang memiliki kedewasaan rohani, saya yakin dan percaya buah roh itu ada. Jadi dia itu mudah ya
ya, untuk bisa menguasai diri, mengendalikan diri, selalu punya kasih, ya Bapak Ibu ya. Ada sukacita dalam hidupnya, ada kemurahan, kebaikan, ya, kesetiaan, ya, penting Bapak Ibu ya. Kalau kita di dunia ini tidak bisa setia, ya, mana bisa kita setia dengan Tuhan? Tuhan yang tidak kelihatan, satu pribadi yang tidak kelihatan, tapi dia hidup Bapak Ibu, ya, luar biasa dia hidup. Ya, Tuhan itu baiknya luar biasa Bapak Ibu ya. Karena kalau saat, ya, saya mengatakan Tuhan gitu, Tuhan tolong. Saya teringat anak saya kemarin, anak saya itu job, ya, menyanyi di pernikahan di Bondowoso. Mungkin anak saya itu keliru Bapak Ibu, karena anak saya kalau sudah mau job tidak mau sarapan, tidak mau makan, karena tidak bisa katanya. Lalu dia makan, waktu mau berangkat tuh makan, cuma 2 sendok. Tapi dia selalu minum kopi, ya, karena aku ngantuk mah, ya. Jadi setelah sarapan 2 sendok dia minum kopi, ya, mungkin kopinya dihabiskan, mungkin ya 11. Ternyata sampai di sana dia itu jantungnya itu terdesak, ya. Dia cerita tadi malam sama saya, jantungnya dia bilang rodek mah, kayak mau pusing gitu loh. Tapi waktu itu terjadi dia baru menyebut Tuhan, Tuhan tolong Tuhan, ya. Saya bilang ternyata terus apa nak? Pertolongan Tuhan. Tuhan itu baik. Makanya saya selalu bilang sama anak saya, Tuhan itu baik, Tuhan itu hidup, ya. Makanya alami, ya, perjumpaan dengan Tuhan secara pribadi itu penting, ya. Saya selalu mengatakan kalau kaki saya ini pas sakit, sangat sakit, pada satu titik saya tuh tidak kuat. Kadang-kadang ya, kalau kaki saya sakit, saya cuma pegang kaki saya itu berdoa, Tuhan tolong. Waktu itu saya kalau nggak salah itu Jumat, sakit, sangat sakit, sampai anak saya itu bilang, Ma besok pergi ke dokter. Anak saya bilang gitu yang Sabtu. Tapi saya bilang, aduh Sabtu mana ada dokter. Saya gitu kan anak saya, ada Ma, coba Mama tanya dulu. Iya ada. Waktu itu titik itu saya mengalami sakit sekali kaki saya. Tapi waktu saya jambang kaki saya pegang, saya berdoa, Tuhan tolong, ya, Tuhan tolong, saya mengatakan gitu terus. Dan akhirnya saya untuk berjalan agak mudah. Sakitnya ada tapi tidak seperti yang tadi. Tadi sakit sekali. Sehingga untuk saya melangkah itu, ya, seperti saya itu orang yang pincang sampai. Ya. Tapi Tuhan luar biasa. Makanya saya selalu mengatakan bahwa Tuhan itu hidup. Ya, karena itu seringkali saya alami. Waktu saya berdoa, Tuhan tolong. Akhirnya benar-benar, walaupun dah hilang sakit saya, tapi detik itu sakit saya itu tinggal sedikit berkurang, sehingga saya mudah berjalan. Soalnya kalau saya tidak bisa jalan, saya tertati-tati, pasti anak saya bilang, makanya ma, bawa ke dokter. Ya Bapak. Sehingga Tuhan itu luar biasa. Makanya saya itu bilang, nah makanya alami Tuhan. Belajarlah kamu dekat dengan Tuhan lebih lagi, sehingga kamu akan mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Tuhan itu baik loh nak. Buktinya kamu menyebut Tuhan tolong, baik baru jantungnya kembali normal, anak saya tidak terdesak, sehingga bisa menyelesaikan jobnya. Ya, padahal pertama anak saya ngeliang katanya, sampai anak saya tidak konsen waktu ditanyain. Enggak salah mungkin sama Sky mungkin ya, anak saya tidak konsen gitu, karena terdesak sama agak ngeliang. Tapi Tuhan baik. Ya, Bapak Ibu, Tuhan itu baik. Oleh karena itu belajarlah semakin dekat dengan Tuhan, semakin intim dengan Tuhan, Bapak Ibu. Karena waktu Bapak Ibu intim dengan Tuhan, saya yakin dan percaya Tuhan akan mengerjakan ubah di dalam hidup kita. Ya, walaupun prosesnya panjang, ya, memang panjang proses dari Tuhan. Itu tidak akan selesai dalam hidup kita, Bapak Ibu. Mungkin sampai akhir dalam hidup kita. Tuhan akan proses terus ya, sehingga kita menghasilkan pertumbuhan rohani yang sifatnya menyeluruh, komprehensif. Jadi tidak sepenggal-penggal.
tapi itu akan menghasilkan satu buah dalam 9 rasa. Sehingga roh itu ada di dalam hidup kita, dan itu tidak mudah, Bapak ya. Karena 9 buah roh itu semua menyeluruh, kasih, sukacita, ya, damai sejahtera, kebaikan, kemurahan, kesetiaan, kelemah lembutan, ya, dan yang terakhir penguasaan diri. Itu penting, Bapak ya. Jadi proses ya, yang Tuhan beri untuk kita mengalami perubahan itu butuh waktu yang panjang, Bapak Ibu. Itu nggak mudah. Satu hal yang saya mau katakan, Bapak Ibu, kalau Roh Kudus itu ada di dalam hidup kita, Dia pasti akan mengerjakan perubahan bagi kita. Dan kita semakin diubahkan terus sampai kita menuju kesempurnaan, Bapak Ibu ya. Amin. Luar biasa ya. Biar firman Tuhan hari ini mengingatkan kita, Bapak Ibu ya. Ya. Jadi jangan kita minta Tuhan ubahku, tapi kita minta instan, tidak bisa, Bapak Ibu. Ya. Perubahan yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita pasti proses, ya. Mungkin kita diproses dalam hal kesabaran, mungkin kita diproses dalam hal kasih, ya. Mungkin kita diproses dalam hal kemurahan, ya, sampai ya 9 rasa itu ada di dalam hidup kita. Luar biasa bagi hari ini kita diingatkan, ya, untuk kita mau melembutkan hati kita. Kita membangun hubungan dengan Tuhan semakin dekat, semakin intim. Padahal firman Tuhan itu baiknya luar biasa. Bahkan firman Tuhan katakan, mendekatlah kepadaku, maka aku akan mendekat kepadamu. Yakobus 4 ayat 8 mengatakan demikian. Ya, kalau kita mau mendekat, Tuhan mau mendekat dalam hidup kita. Berarti Tuhan itu kan baiknya luar biasa, baik. Ya, luar biasa Tuhan itu mengasihi kita. Kasihnya nggak pernah terbatas dalam hidup kita. Ya. Kasih yang Dia berikan, Dia tidak pernah lihat kita siapa. Dia selalu menerima. Makanya dikatakan, marilah kepadaku, hai kamu semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Jadi Tuhan tidak membatasi siapapun kita. Kalau kita mau datang kepada Tuhan, ya, kalau kita mau dekat kepada Tuhan, maka Tuhan pasti akan mendekat, ya, kepada kita. Oleh karena itu cari Tuhan. Saya katakan ya minggu lalu, ya, selama Ia berkenan ditemui, ya, waktunya masih ada, kesempatan masih ada, kita harus cari Tuhan. Nanti ada waktunya kita sudah tidak bisa cari Tuhan, Pak Ibu ya. Ya, oleh karena itu setialah Pak Ibu terus ya dengan Tuhan. Ya. Jadi saat kita diproses, Tuhan minta sabar, ya kan? Seperti petani menanam, butuh waktu kan Bapak Ibu, berapa bulan, ya kan? Berapa tahun, ya? Seperti itu. Begitu juga hidup kita, ya. Tuhan tidak pernah berikan kita instan, tidak. Ya, tapi proses. Tapi apa yang Tuhan kerjakan, saya yakin dan percaya itu mendatangkan kebaikan buat kita, Bapak Ibu ya. Puji Tuhan. Kita tutup Alkitab kita. Ya, saya mengajak ayat Bapak Ibu ya. Biarkan Roh Kudus yang pimpin hidup kita. Saya undang worship leader, singer, pemain musik untuk maju ke depan. Ya.